Pernah nggak kamu ngerasa bingung sama diri sendiri? Kayak, sebenarnya aku ini siapa sih? Aku cocoknya ngapain? Kenapa rasanya hidup cuma ikut-ikutan orang lain aja? Tenang, kamu nggak sendirian. Hampir semua orang pernah ada di fase itu. Fase di mana kita merasa kehilangan arah, kayak lagi jalan di kabut. Tapi, kabar baiknya, jati diri itu bisa ditemukan. Bukan dalam sehari, bukan lewat satu jawaban aja, tapi lewat proses. Satu, berhenti jadi orang lain. Seringkali kita kehilangan jati diri karena terlalu sibuk jadi apa yang orang lain mau. Entah itu orang tua, teman, atau bahkan media sosial. Akhirnya kita hidup bukan sesuai diri kita, tapi sesuai ekspektasi orang lain. Coba tanya diri sendiri. Kalau nggak ada yang komentar, kalau nggak ada yang ngejudge, aku sebenarnya pengen hidup seperti apa? Jawaban itu adalah langkah awal menuju jati dirimu yang asli. 2. Dengarkan suara hati. Di tengah bisingnya dunia, kita jarang kasih waktu buat dengerin hati sendiri. Padahal hati itu sering kasih petunjuk. Apa yang bikin kita bahagia, apa yang bikin kita semangat, apa yang bikin kita damai. Ambil waktu buat refleksi. Bisa lewat journaling, jalan santai sendirian, atau sekadar duduk tanpa gangguan. Tulis atau renungkan. Hal apa yang bikin kamu betah melakukannya, bahkan tanpa dibayar. Itu adalah tanda siapa dirimu sebenarnya. 3. Kenali kelebihan dan kekuranganmu. Menemukan jati diri bukan cuma tentang apa yang kita suka, tapi juga mengenali kelebihan dan kekurangan. Jangan takut mengakui kelemahan. Karena justru dari situlah kita bisa belajar dan berkembang. Bayangin aja kayak main game. Kalau kamu tahu karaktermu punya skill apa, kamu bisa main lebih strategis. Sama juga dengan hidup. Kalau kamu tahu kelebihanmu, kamu bisa fokus di situ. Kalau tahu kekuranganmu, kamu bisa cari cara mengatasinya. 4. Jangan takut eksperimen. Kadang kita nggak tahu jati diri kita karena kita belum coba hal-hal baru. Jadi jangan takut eksplorasi. Ikut kegiatan baru, belajar skill baru, atau kenalan sama orang di luar lingkaran biasanya. Dari situ, kamu bisa menemukan potensi dan minat yang selama ini tersembunyi. Ingat, jati diri itu nggak selalu ditemukan dengan duduk diam, tapi dengan bergerak dan mencoba. 5. Lepas dari perbandingan. Salah satu hal yang bikin kita kehilangan jati diri adalah hobi, bandingin hidup kita sama orang lain. Melihat teman sukses, lalu kita minder. Lihat orang lain lebih pintar, lalu kita ngerasa kecil. Padahal setiap orang punya jalannya sendiri. Jangan lupa, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi perjalanan buat jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. 6. Ikuti nilai yang kamu percaya. Jati diri erat banget hubungannya sama nilai yang kamu pegang. Apa yang menurutmu penting? Kejujuran, kebebasan, keluarga, kerja keras. Kalau kamu hidup sesuai dengan nilai itu, kamu akan merasa lebih utuh dan lebih hidup. Tapi kalau kamu melawan nilai itu demi menyenangkan orang lain, kamu akan terus merasa kosong. 7. Proses, bukan instan. Yang terakhir, jangan buru-buru. Menemukan jati diri itu proses, bukan ujian sekali duduk lalu keluar jawaban. Ada kalanya kamu salah jalan, ada kalanya kamu bingung lagi. Dan itu wajar. Justru dari proses itu, kamu makin mengenal siapa dirimu. Jadi, cara menemukan jati dirimu yang sebenarnya bukan dengan nyari jawaban instan, tapi dengan berani berhenti jadi orang lain. Dengerin suara hati, mengenali kelebihan dan kekurangan, mencoba hal baru, berhenti membandingkan, hidup sesuai nilai yang kamu pegang, dan sabar dalam proses. Ingat, jati diri itu bukan sesuatu yang kamu temukan di luar, tapi sesuatu yang kamu gali dari dalam. Dan begitu kamu ketemu, kamu bakal ngerasa lebih ringan, lebih percaya diri, dan lebih hidup.